Bukan kiranya api ini terus menjadi berkat bagi kota kita yang tercinta. Hidup ini adalah kesempatan. Ini bisa ini ya? Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Lagi katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
Tuhanku dahsyat, berkata aja bagi kerjanya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, berbuat terbanyak melalui kerjanya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada Kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Kapolda sebagai Ketua API Banyumas Bogor. Saya persilakan. Alhamdulillah, terima kasih. Kami bersyukur sore kami berkumpul untuk mendengarkan suara hatimu. Berfirmanlah Bapa, Roh Kudus menguasai kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Amin. Salut. Salut. Iya, puji Tuhan. Kita bersyukur sore yang indah ini bahwa api terus menyala. Amin. Iya. Di dalam Raja-Raja 18 ayat 38, coba kita baca bersama-sama. Ayo cepat. Satu Raja-Raja 18 ayat 38. Hah? 18:38. Dengar? 3, 2, 1. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat. Ya, jadi kalau kita melihat konteks ini, dari awal Allah itu adalah api. Jadi Allah itu api, api itu adalah Allah. Sama dengan firman, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Ya kan? Firman itu menjadi manusia. Nah, Tuhan selalu hadir dalam lambang api. Ya, dari awal sampai akhir. Ya. Dimulai dari kemuliaannya sampai ke kemuliaan. Nah, api dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan tamun. Ya, besok lihat kamu, kalau saya tak tahu yang paling hebat. Nanti lihat YouTube saja ya. Ya, jadi bahasa Ibraninya tamun. Nah, jadi tidak ada yang menciptakan api, dan api itu dari mana? Allah sendiri yang datang sebagai api. Api memakan persembahan, memakan batu, kayu, dan air. Ya, semuanya ludes. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, api itu sendiri, ya, puros. Ya, bahasa Yunaninya puros. Nah, puros itu sentral atau dasar, kekuatan, power. Kalau api itu begitu ya. Nah, tidak ada yang kuat dengan api. Tidak ada yang tahan dari api. Kalau air mungkin orang masih tahan ya. Tapi kalau air sudah menjadi api, orang juga tidak kuat. Ya. Ada kan air menjadi api? Air panas. Ya. Air panas itu air menjadi api. Orang tidak kuat. Tapi kalau air dingin di Eropa orang suka mandi. Tapi kalau air panas dan kepanasan nggak mungkin, karena itu udah kebakar.
ya kan? Nah, jadi Allah itu maha dasar, maha kuat, dan maha segalanya gitu. Makanya banyak orang membayangkan Allah itu adalah matahari. Orang tidak bisa mencapainya karena pusat dunia ini seperti matahari. Nah, api di dalam perjanjian baru adalah api roh kudus yang membakar kita. Makanya kita disuruh baptisan api. Apakah bapak-bapak pernah mengalami baptisan api? Apa bentuknya? Kalau pernah baptisan api? Nah, nggak alami. Pasri kan? Pernah alami? Ini pernah karena udah mau gila. Karena gila dia nggak tahu jalan lalu tiba-tiba ke sekolah teologi. Nah itu baptisan api. Iya, karena api itu kan memproses 7 kali kamu dimurnikan gitu. Sampai seperti emas murni. Kalau dia tidak murni dia tidak ketemu Tuhan. Tapi kalau dia murni dia ketemu Tuhan malah. Dalam keadaan tidak sadar. Kalau ya betul waktu itu. Dalam keadaan jiwanya tidak sadar, tetapi kok Roh Kudus menuntun dia. Nah itu api roh menuntun dia ke sekolah teologi ke Semarang. Ya ke sekolah teologi Abil ya, Pak Jonathan. Nah, saya mengalami baptisan api ketika saya diusir. Ketika saya diusir dari pelayanan, ya, saya benar-benar di situ saya meminta kekuatan Tuhan dan Tuhan ingatkan saya jangan marah katanya. Karena saya orang Dayak, ya, saya bisa membunuh orang waktu itu. Ya, istri saya sudah sampai takut. Ya, kalau anak saya disakiti, istri saya disakiti, dan apalagi saya. Itu hukumnya kami. Kalau dia tidak mati, saya mati, dan dia harus mati. Nah, tapi Roh Kudus ngomong dengan saya, api roh, jangan marah, dan ini waktunya engkau bersama aku, lihat aku. Akhirnya saya tersenyum, motor saya dirusak, apa-apa dirusak gitu. Saya tinggal puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Itu mengalami baptisan api itu baru saya alami. Nah, mulai dari sejak itu saya tidak pernah marah dan tidak pernah sakit hati. Kalau marah, orang bilang kan marah kan relatif lah, jangan berbuat dosa gitu. Saya tidak marah, saya sama sekali marah tidak berbuat dosa lagi. Kalau dulu marah, ya saya harus pasti hati ini jengkel gitu ya. Kalau orang-orang yang masih menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, apalagi ingin membalas, ingin menyerang orang dan terus sama orang, itu belum baptisan api. Itu dagingnya masih berkuasa. Dari sekitar kita, makanya nyalakan api rohmu. Nah, biarkanlah rohmu menyala-nyala seperti api yang terus menyala-nyala katanya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Nah kan, ladang layani Tuhan. Nah jadi kita jangan padamkan roh kita. Roh ini yang harus dihidupkan. Karena daging itu lemah, roh penurut. Senjata kita manusia yang paling lemah itu daging. Nah roh itu penurut, roh lebih lemah lagi gitu. Tapi kalau ada api roh yang menyala-nyala, verbal itu ada dalam hidup kita, maka kita tidak pernah lelah, kita tidak pernah menyerah, dan kita tidak pernah lemah. Nah makanya mintalah api Tuhan selalu, ya, api roh itu. Nah kita jangan sekedar baptisan Roh Kudus. Nah baptisan kan ada 3 baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Baptisan roh yang bahasa rohnya itu bahasa roh dan yang biasa dipakai kalangan pendeta-pendeta yang bahasa roh dan bahasa lidah. Kalau bahasa roh dapat dimengerti. Kalau bahasa lidah hanya dia dengan Tuhan. Nah makanya bedakan bahasa roh dengan bahasa lidah. Ya, jadi ini yang orang para teologi tidak makanya STI pun mencela bahasa roh dan bahasa lidah karena tidak menerjemahkan dengan jelas. Ya, nah kita yang kalangan Pantekosta harus tahu itu bedanya. Kalau orang berbahasa roh itu bahasa yang dapat dimengerti kata Rasul Paulus. Tapi kalau bahasa lidah, bahasa itu hanya dia dan Tuhan saja yang tahu. Dia sendiri tidak tahu. Nah, tapi baptisan api adalah baptisan yang paling rahasia dan paling orang tidak lebih ngerti gitu. Apa sih baptisan api? Gitu. Api itu adalah sebuah proses Tuhan memproses kita dalam kehidupan kita. Karena hidup ini adalah sebuah proses untuk kita mencapai kemuliaan Tuhan. Kalau kita hari makanya Tuhan bilang
Kalau orang bersalah padamu, ampuni dia berapa kali? 10 kali, 70 kali, 7 kali gitu. Nah, berarti itu sebuah proses pengampunan aja capek tuh. Kalau sampai berapa? 70 kali 7. 7 kali berapa? 490 kali. Mengucap 13 kali aja capek. Ya, ucap 13 kali haleluya, haleluya, haleluya. Ada yang ngomong. Apalagi saya ngampuni kamu, saya ngampuni kamu, saya ngasih kamu, saya ngasih Tuhan, saya ngasih Tuhan. Coba bilang ngasih Tuhan 470 kali. Ya, gak kuat. Itulah sebuah proses kehidupan. Maka kita membutuhkan api Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Api itu roh, api itu adalah firman, api itu adalah kemuliaan Tuhan. Nah, api itu adalah kasih Tuhan yang terpancar dalam hidup kita untuk kita dapat menjadi terang, menjadi garam, menjadi suratan Kristus. Makanya Yesus bilang, hendaklah kamu jadi terang. Dan jangan terang gelap. Ya, hendaklah kamu jadi garam, dan garammu jangan hambar. Dan kasihmu jangan tawar. Nah, api itu jangan sampai padam. Jangan sampai padam. Nah, kita di api ini, nah, walaupun kita berapa orang, udah cukup 2-3 orang berkumpul ke Tuhan, Tuhan hadir kok. Nggak butuh orang yang cerewet, nggak butuh orang yang nggak mau, nggak butuh orang yang berontak, nggak butuh orang yang gitu. Ya, jadi semua kita hamba Tuhan ini adalah sadar bahwa kita ini dibentuk dari proses apinya Tuhan. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, jadikan kita ini mulia dulu, gitu. Dipermuliakan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan dengan kita, apapun yang kita kerjakan akan berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan akan mengalirkan berkatnya. Orang boleh lihat muka saya hitam, ya, wajah saya sangar, gitu. Ya. Walaupun rambut saya tidak keriting, tapi ada rahasia Tuhan di balik. Orang hanya melihat casting saya, tetapi Tuhan melihat hati saya. Itulah api yang sudah membakar hidup saya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan hidup saya. Tuhan selalu menyediakan apa yang saya perlukan. Ya, sesuai dengan janji Tuhan. Kan semua kita tahu apa yang kita tidak minta, ya Tuhan sediakan. Itu karena kita sudah hidup dalam prosesnya Tuhan. Dan kita sudah seperti emas yang murni. Jadilah jangan hanya Mas Rigan, hanya Mas Yusa, Mas Teguh, tapi Mas kemuliaan ilahi yang ada diri kita. Karena kita adalah gambaran ilahi. Sadarkah kita ini bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bait Roh Kudus. Jadi api itu yang terus kita nyalakan supaya kita hidup dalam kemuliaan. Ya, itulah yang kita mau supaya kita jadi berkat. Dan api dalam organisasi menjadi berkat, api dalam pribadi kita menjadi berkat, dan hidup kita tetap diberkati. Amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lagi berdiri, Pak Jonathan berdoa. Dengan segenap hati kami mengucap Tuhan di hadapan. Kami mau mengucap syukur atas segala lawatan pada saat sore hari ini. Kami percaya bahwa dalam perkumpulan persekutuan saat ini Tuhan, kami mendapatkan satu perkara yang Tuhan tanamkan dalam hidup kami. Dan melalui firman yang telah kami dengar saat ini Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang membakar kami, membangkitkan semangat dan sukacita kami, untuk kami melayani Tuhan dan kami bekerja di ladang Tuhan. Dan juga senantiasa Roh Kudus itulah yang akan menuntun kami dalam setiap apa yang menjadi rancangan dan rencana kehendak Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal. Rancangan-Mu selalu membawa kebaikan, dan rancangan-Mu indah bagi kami semua Bapa. Demikian juga Tuhan, bila Kau membangun asosiasi pendeta Indonesia di Kabupaten Banyumas, dan Kau sudah menghimpun dan menentukan arah bagi kami, dan Kau juga yang akan membawa kami Tuhan
untuk menjadi alat dan saluran berkat bagi hamba-hamba Tuhan di wilayah Kabupaten Banyumas, dan tidak menutup kemungkinan bahkan sampai ke luar Kabupaten Banyumas ini Tuhan. Bila Roh Kudus berkarya dan bekerja, tidak ada satu perkara yang dapat menutupnya. Bila Roh Kudus berkarya dan bekerja, tidak ada perkara mustahil di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan menuntun kami, meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus, ya Tuhan, memakai beliau Tuhan dengan hikmat-Mu dan tangan Tuhan beracara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.